Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahirul Akmal, perwakilan dari kelompok 1, kelas TI 10. Saya akan menjelaskan atau mendemokan website proyek 2 pemrograman web. Ini merupakan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Fahirul Akmal, selaku saya sendiri sebagai ketua. Kemudian ada Fauzan Rizky Ardiansyah. Dilanjut ada Irfan Rian Fahmi, dan yang terakhir ada Sandi Palendra. Nah, selanjutnya ini merupakan web hasil dari kerja kelompok kami yang diberi nama selir.id. Selir merupakan website jual beli dengan sistem reseller, jadi web ini modelnya seperti membeli barang ke supplier lalu dijual kembali. Gitu. Nah, ini merupakan skema dari database yang digunakan. Ada table user, pesanan, produk, pembelian, supplier, dan yang terakhir ada jenis produk. Oh iya, sebelum menggunakan website dari selir.id yang source code-nya sudah tersedia di GitHub, jika kalian ingin mencoba, di github.com/fahirula/ciumkm. Nah, di sini ada beberapa yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, kalian harus pastikan server kalian itu support file .htaccess. Nah, Selir ini menggunakan file.htaccess yang berfungsi untuk menghapus index.php agar URL-nya terlihat rapih gitu. Pastikan kalian servernya udah support gitu. Nah, di sini juga di GitHub-nya di bagian bawah ada instruksi instalasinya. Jadi kalian baca-baca aja. Yang terakhir, di application ada yang harus kalian setting. Lalu di config. Lalu di bagian database. Nah, di sini di bagian hostname, username, password, dan database. Database-nya sudah tersedia di root dari GitHub. Nah, jika kalian menggunakan settingan yang berbeda dari ini, silakan disesuaikan aja. Gitu. Nah, untuk database-nya itu ada di source code-nya, lalu di sini ya, ada dbproduk.umkm.sql. Pastiin kalian udah import ini nanti sebelum menggunakan. Oke, lanjut ke pembahasan. Selir ini mempunyai 3 tampilan yang berbeda. Ada tampilan publik, ini tampilan publik ya, tampilan yang bisa diakses oleh semua user. Kemudian ada tampilan login. Nah, ini tampilan loginnya. Lalu ada tampilan admin. Tapi sebelum masuk ke admin, Selir ini juga udah dilengkapi sama enkripsi dan validasi. Jadi untuk kami menerapkan sistem jika ingin masuk ke halaman admin, kalian harus login sebagai admin. Jika kalian belum login, kalian nggak akan bisa masuk sini. Oke.
Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang halaman publik dulu ya. Pada tampilan awal halaman publik, ini tampilan awalnya ada home ya, ini home-nya. Di sini menampilkan informasi dasar dari web selir. Lalu di bagian bawah ini ada 3 produk unggulan yang dipilih secara acak. Jadi misalkan kalian refresh, nah ini tuh bakalan keganti gitu. 3 foto yang keganti, 3 produk yang keganti. Nah, di bagian paling bawah, seperti website pada umumnya ada footer. Oke, kita balik lagi ke atas. Di sini ada tombol produk. Di tombol produk ini nampilin semua produk yang tersedia. Jadi stoknya itu di atas 0 supaya bisa dibeli gitu ya kan. Nanti bisa dibeli oleh yang punya role user. Nah, di halaman tentang ini adalah kisah-kisah awal mula terciptanya website selir ini kayak gitu. Seperti landing page, lalu di bagian bawah ada tim kami, lalu dilanjut sama footernya lagi. Nah, selanjutnya ada halaman pertanyaan yang sering dirajukan. Di sini ada instruksi dasar seperti cara membeli, metode pembayaran yang tersedia, dan cara menggunakan kode promo. Nah, ini informasi-informasi dasar yang biasanya selalu ada di website jual beli. Oke, kita balik lagi ke halaman produk. Di halaman produk ini menampilkan semua dari produk yang tersedia. Semua yang tersedia muncul di sini. Coba kita pilih salah satu. Coba yang ini. Nah, ketika kita klik akan mengarah ke halaman detail produk. Di sini ada fotonya, ada kode produknya, nama produk, harganya, lalu deskripsi, dan stok. Nah, ketika kita ingin memesan, kita ini nggak bisa stoknya di bawah 1. Kita beli stoknya di bawah 1. Artinya 0 atau minus gitu. Itu nggak bisa. Atau stoknya di atas dari stok yang tersedia. 3 ini ya. Nah, misalkan kita ke bawah kan. Nah, itu nggak mau nih. Atau kita ke atasin. Nah, ini juga nggak mau. Nah, terus coba kita paksa dia ke 0 di bawah dari 1. Ketika kita pencet, dia nggak mau. Atau kita lebihin deh stok yang tersedia. Misalkan kita mau beli 10. Ini kan jauh dari stok yang tersedia. Harusnya ini nggak mungkin bisa kan. Ketika kita klik, nah nggak bisa, nggak mau dia. Karena kita sudah menerapkan validasi tadi. Lalu di bagian ini, di URL-nya ya, perhatikan ini merupakan enkripsi ya. Jadi data-data yang ada, yang tampil, ini akan kami enkripsi. Sudah dienkripsi. Terutama data-data yang dienkripsi ini ada di tampilan publik. Jadi kami menerapkan enkripsi yang kami usahakan sekuat mungkin gitu ya kan.
Nah, lalu di bagian bawah ada rekomendasi produk. Ini ada empat produk yang ditampilkan secara acak juga, seperti di halaman home ya. Misalkan kita refresh, nah ini keganti gitu. Oke, selanjutnya gimana kalau kita beli? Misalkan kita mau beli dua, tapi ingat kita belum login. Gimana kalau kita klik? Bisa atau enggak? Oh, nggak mau dia. Berarti kita harus login nih. Tapi coba kita mau buat akun. Nah, di register buat akun, ini juga ada beberapa validasi, seperti username dan email. Jika username-nya atau emailnya sudah terdaftar, dia nggak akan bisa. Dia bakalan munculin pesan error yang bilang kalau itu tuh nggak bisa gitu, karena sudah ada yang punya gitu kan. Nah, coba kita contohin. Kita contohin username Akmal. Ini udah tersedia atau belum ya? Gitu. Klik register. Oh, nggak mau. Katanya username-nya ini harus unik. Artinya dia nggak bisa kalau username-nya sama gitu, sama yang udah tersedia. Jadi kita harus buat akun yang username-nya nggak sama gitu. Contoh, coba kita buat dengan username Fahiro. Apakah sudah tersedia? Oh iya, di register ini ketika kita uh, membuat akun ini otomatis aktif. Jadi dia langsung bisa login. Nah, yang kedua, akun ini otomatis punya role sebagai public. Jadi dia bukan admin. Role public ini dia hanya bisa membeli barang, kemudian dia bisa ubah password. Nanti ada fitur ubah password gitu. Nah, ada satu hal yang kalian harus tahu lagi. Di register ini kami menerapkan hash yang berbeda dari yang URL tadi. Kalau yang tadi itu hashnya, enkripsinya hanya untuk URL. Tapi kalau yang password, kami menggunakan sistem dari PHP nih, yang namanya itu password underscore hash. Nah, sedikit informasi. Password underscore hash ini, menurut situs asalnya yaitu php.net, password hash merupakan enkripsi pesan yang kuat dengan menerapkan hash satu arah. Nah, lalu waktu kami research, kami cari-cari, kami ulik-ulik apa itu password hash, ternyata password hash ini lebih kuat dan sangat cocok digunakan untuk menyimpan password user. Nah, dibanding dengan enkripsi yang lain, kan banyak tuh enkripsi yang lain. Nah, untuk itu kami menggunakan password underscore hash. Oke, lanjut kita register. Apa sudah terdaftar username-nya? Oh, berhasil. Berarti username-nya dan email itu belum ada yang punya gitu. Oke, kita langsung login aja. Oh, passwordnya salah tadi ya.
Nah, di sini juga ada informasi nih kalau loginnya gagal. Pastikan username, password, dan akunnya aktif. Yang tadi ya, akunnya itu kalau kita register itu udah otomatis aktif. Nah, oke. Berarti kalau udah di sini berarti udah berhasil nih. Di pojok kanan bisa kalian lihat itu ada icon atau gambar ya. Kalau kita klik, nah itu ada informasi tuh username dan email yang sedang login. Lalu ada juga tombol akun dan tombol logout. Nah, nanti bisa kita lihat nih apa sih tampilannya itu gimana gitu. Tapi kalian masih ingat nggak? Tadi kita tuh mau beli. Kita tuh mau beli yang ini nih. Kita klik. Oke. Lalu kita mau beli berapa ya? Mau beli 3. Misalnya 3 deh. Beli gitu. Nah, di sini di bagian kanan ada informasi produk yang mau dibeli apa, jumlahnya tadi ya, dan perhitungan harganya nih. Harganya otomatis kehitung juga. Langsung kita isi formnya dulu ya. Nah, kalau udah keisi semua, kita langsung beli aja. Oke, sudah sukses ya. Nah, ketika sudah sukses, tadi ingat stoknya itu 3. Lalu kita beli berapa? 3. Berarti produk itu harusnya udah habis dong stoknya. Nah, coba kita lihat. Oh, produknya hilang ya, nggak ada dia di sini. Nah, karena di produk ini, halaman produk, jika stoknya itu nol atau di bawah satu, ini nggak akan tampil di sini. Jadi nggak bisa dibeli gitu. Nah, ini juga merupakan fitur keamanan. Kalau bisa dibeli, nanti gimana dong? Masa stoknya satu gitu kan? Maksudnya stoknya minus satu gitu. Atau di bawah dari nol gitu. Nah, selanjutnya ini ada akun nih. Nah, di sini kita buktiin nih. Oh, betul kan? Tadi kita daftar sebagai username Fahirul, emailnya juga fahirul@gmail.com. Nah, role-nya ini otomatis public. Nah, lalu di sini ada akun dibuat nih. Akun dibuat jam 1. Jam 1.26. Tadi ya, jam yang ini ya, tanggal 7. Nah, last loginnya ini juga ada. Nah, di sini ada fitur untuk ubah password. Fitur ini merupakan fitur yang sederhana tapi sebenarnya berguna banget gitu. Nah, di sini juga ada validasinya nih. Kalau old password itu password yang berlaku saat ini, yang tadi kita login, itu nggak sama sama yang di input password ini bakal error. Coba kita contohin errornya itu kayak gimana sih. Ini kita acak aja itu yang old passwordnya. Nah, coba kita klik. Oh, password lama salah gitu katanya. Nah, itu merupakan validasi di form ubah password. Sebenarnya masih banyak validasi-validasi lainnya, tapi kalau dijelaskan lebih lanjut itu kayaknya kelamaan gitu ya. Nanti kalian bisa coba sendiri langsung. Oke, sekarang kita coba ubah password beneran. Jadi ini passwordnya itu yang sama yang berlaku pada saat ini gitu. Nah, ubah.
Oh, sudah berhasil gitu ya. Oke. Nah, untuk publik dia sudah sampai sini nih. Nah, sekarang kita masih ada satu tampilan lagi, yaitu tampilan admin. Nah, oh iya, ini kan usernya sebagai publik ya. Kita mau coba validasinya berjalan atau enggak. Kita mau maksa dia masuk ke halaman admin. Harusnya nggak bisa dong, karena dia itu role-nya publik yang sedang login saat ini. Nah, nggak mau dia. Jadi dia langsung redirect ke base URL-nya, ke home-nya gitu. Nah, ada satu lagi yang mau kita coba ya. Kita kan udah login. Harusnya kalau kita ke halaman login, itu nggak mau dong. Karena kita sudah login. Kita enter. Nah, dia juga nggak mau. Oke. Oke, langsung aja kita coba. Kita mau masuk ke halaman admin. Nah, kalau register tadi kan hanya otomatis publik ya kalau kita register. Jadi kalian kalau mau coba itu bisa menggunakan username-nya admin dan passwordnya itu admin. Sama ya. Login aja. Langsung login. Nah, kalau role-nya admin, dia bakalan langsung ke halaman admin. Oke, kita klik. Nah, betul, dia langsung ke halaman admin. Tapi kalau role admin ini, dia bisa mengakses ke semua halaman, kecuali halaman out login. Karena kita sudah login ya. Nah, gitu. Dia nggak mau. Nah, ini merupakan tampilan awalnya nih. Ini dashboard ya kalau sebutannya. Di sini ada hari dan tanggal hari ini sekaligus ada jamnya. Di pojok kanan sama kayak yang di landing page tadi ya, public ya, ada icon foto. Nah, di sini juga ada informasi nih. User yang sedang login pada saat ini. Nah, dia username admin dan emailnya. Lalu ada juga akun dan login gitu. Oke, lanjut. Di sini kita langsung masuk aja ke halaman jenis produk. Nah, sebenarnya di sini tuh kerut ya. Jadi ada bisa nambah, bisa edit, bisa hapus, dan bisa baca nih kayak gini. Sebenarnya kerut yang ini dengan uh, halaman-halaman yang lain yang ada di sini, ini sama aja, nggak jauh beda gitu. Oke, kita lanjut aja. Kita tambah jenis produknya. Misalkan selir. Selir itu kita memfokuskan untuk batik ya. Jual beli batik. Jadi misalkan sarung. Jenis produknya itu sarung. Submit. Nah, ini otomatis. Nah, sarung ini misalkan kita mau ganti. Kita langsung mau edit. Ini kan udah tampil ya, kita mau edit aja langsung. Kita mau ganti sebagai apa ya? Baju koko. Kalau baju koko kan ada batiknya gitu ya. Nah, sukses. Sudah berhasil diedit. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada delete. Kalau diklik, ini bakalan munculin konfirmasi menggunakan JavaScript. Nah,
fitur ini sebenarnya fitur yang sederhana, tapi ngebantu banget. Contohnya apa? Contohnya ketika misalkan tangan kepleset gitu kan, mencet delete, padahal itu data penting. Nah, dengan fitur ini nggak langsung ke hapus gitu. Harus ada kata konfirmasi yang harus ditulis. Nah, ini tuh harus huruf besar ya. Jadi kalau huruf kecil dia nggak akan mau. Oke, langsung kita oke. Nah, ini udah berhasil, udah kehapus ya, datanya udah nggak ada. Selanjutnya di yang kedua nih, ada produk. Nah, produk ini yang berbeda dari jenis produk dan yang lainnya, dia ini pakai foto. Nah, coba kita mau tambah dulu, tambah data produk. Oke, pertama yang harus kalian perhatikan, kode. Kode ini nggak boleh sama yang lain. Nah, kalau kita lihat, oh ya di sini sudah diurutin ya, kodenya jadi terlihatnya rapi gitu. Dari P01 sampai berapa nih? Sampai P012. Jadi kita harus membuat produk yang kodenya selain itu. Untuk bagian foto, nama foto yang tersimpan ini otomatis mengikuti kode produk. Ini memanfaatkan karena kode ini unik ya, jadi fotonya pun nggak bisa sama. Jadi satu produk itu cuma punya satu foto. Oke, kita coba P013. Nama produknya apa nih? Nama produknya contohnya Blankon. Blankon biru Sudirman. Nah, ini dia. Stoknya misalkan 2. Harga beli. Harga belinya berapa? 100.000. Harga jualnya misalkan 185.000. Untuk foto. Oke, fotonya sudah disiapin ya sebelumnya. Di sini kita cari fotonya dulu. Nah, ini. Nih, perhatiin fotonya itu warna biru. Blankon ya, blankon warna biru. Kita select. Nah, di foto ini juga ada validasinya nih. Beberapa validasi, contohnya maksimal pixel itu 1080, lalu maksimal size itu 1 MB. 1 MB dan 1080 ini fungsinya untuk menghemat penyimpanan ya. Nah, oke, jenis produk. Nah, karena kita belangkon, ini udah ada ya belangkon, kita klik aja. Lalu deskripsinya, kita jelasin produk ini tuh produk apa sih. Misalkan kita tulis saja belangkon batik Sudirman. Nah, gini, warna biru all size gitu ya. Nah, pastiin udah keisi semua. Lalu kita submit. Nah, sudah berhasil. Kita lihat datanya. Kita lihat datanya. Ada tuh. P013. Belangkon biru Sudirman. Nah, seharusnya produknya muncul dong. Karena dia stoknya itu 2 nih. Bukan 0. Kalau 0 atau di bawah 1 tadi nggak mau muncul gitu kan. Oke, kita coba masuk sini ke base URL. Admin bisa nih masuk sini.
kita bisa melihat produknya gitu. Nah, di sini coba kita lihat. Tadi masih ingat warna biru, belangkon warna biru. Oh, ini dia, udah ada ya. Belangkon biru Sudirman. Lalu harganya 185.000. Sudah benar ya? Nah, oke. Kita langsung masuk aja ke admin. Ada yang mau kita coba lagi nih di halaman produk. Kalau edit itu sama aja ya, kayak yang di jenis produk, kayak yang di tadi tambah. Kalau edit foto harusnya kan fotonya ganti gitu kan, ini sama aja. Nah, tapi yang perlu diperhatiin ini hapus datanya. Kalau kita hapus data, berarti ini yang file ini. Oh ya, sebelumnya kita cek dulu filenya. Tadi kan udah kelihatan kan gambarnya ya. Filenya itu kesimpan di mana? Oke, kita kesini dulu. Ini ke direktorinya yang tersimpan gitu. Ke accept image, lalu di produk. Nah, di sini, nah ini ada ya P013. Nah, jadi ini namanya ini sesuai dari kode produk. Jadi nggak mungkin sama. Kalau sama, itu berkemungkinan uh, fotonya bakalan ketimpa ya, karena dia sama namanya. Nah, oke, lanjut. Kita mau hapus nih. Kita mau hapus yang belangkon Sudirman ini. Harusnya kalau kita hapus, fotonya juga ikut kehapus, ya kan? Konfirmasi. Kalau kita oke, nah sudah berhasil katanya gitu. Ada alertnya. Kita lihat di sini. Nah, P013 sudah nggak ada. Nah, kita lihat di foldernya. Ada atau enggak? Nah, hilang ya dia ya. P013.png tadi itu. Yang belangkon warna biru. Hilang. Berarti sudah betul validasinya. Oke. Lanjut kita ke supplier. Nah, di sini ini sama banget kayak jenis produk. Grupnya sama, hanya formnya aja nih. Formnya nama perusahaan, kota, kontak, alamat, dan telepon. Ini sama aja, jadi nggak usah nggak perlu dijelasin lebih lanjut ya. Kalian bisa coba aja langsung. Nah, kemudian ada yang pembelian. Pembelian ini unik nih. Pembelian, karena ingat nggak tadi di awal, seller ini merupakan web jual beli sistem reseller. Jadi dia beli produk ke reseller. Nah, ketika kita beli, kita add, ini kita beli ya. Yang pertama kita itu mau jumlah pesanan nih. Jumlah pesanan, lalu mau produk mana yang mau dibeli, lalu mau beli ke supplier mana. Tuh. Nah, ingat gak? Tadi kita tuh udah nyoba beli produk 3 yang stoknya 3. Harusnya itu stoknya kan 0 kan? Kita lihat dulu. Stoknya 0 gitu. Kalau nggak salah tuh warna warna produknya itu putih. Nah, dia 0. Mana nih? 0. Nah, betul ya nih tadi. Blus batik modern motif bunga putih. Coba kita lihat, kita pastiin gitu. Kita pastiin di halaman produk. Oh iya, dia kan stoknya 0. Jadi nggak bisa dilihat ya. Berarti udah betul nih.
Nah, sekarang kita mau beli blus batik yang bunga putih ini. Kita mau beli. Tadi stoknya 0 ya, ingat ya. Kita mau beli. Kita mau beli berapa? Kita mau beli misalkan 7 gitu. Kita cari mau yang mana? Nih, blus batik modern bunga putih. Betul ya? Lalu kita mau beli kemana? Misalkan ke CV Roll Boutique gitu. Nah, harusnya yang tadinya 0 ini nambah ditambah 7. Jadi 7 kan. Kita submit. Nah, oke. Oh iya, di sini tuh ada tanggal nih. Tanggalnya ini diambil dari tanggal ketika kita submit tadi. Ketika kita beli di sini. Nah, kemudian kita cek jumlahnya nambah atau enggak di produk. Di mana tadi? Di sini ya. Blus batik modern motif bunga putih. Betul. Sebenarnya kita bisa search aja sini sih. Bunga putih. Nah, stoknya ada 7 tuh. Betul ya, berarti nambah. Oke, kita pastiin kita mau beli satu lagi. Kita mau beli, sekarang mau beli berapa ya? Kan tadi 7, kita tambah 3 deh. Biar 10 gitu. Bunga putih, lalu ke CV Roll Boutique lagi. Nah, sukses lagi. Kita lihat. Nah, kita pakai yang search aja ya, di sini ada. Udah ada fungsinya. Bunga putih. Nah, betul. Dia udah 10 nih ya. Berarti sudah berhasil. Oke. Kemudian ada satu lagi yang harus disampaikan di sini. Di sini tuh nggak ada edit ya. Kenapa? Karena kan kita ini beli. Ini merupakan data-data invoice. Jadi nggak mungkin kalau diedit. Gitu. Kalau delete ada. Kalau fitur delete ini sama aja. Kayak kerut-kerut yang ada di sebelum-sebelumnya. Kemudian di pesanan. Di pesanan kita nggak bisa nambah, kita nggak bisa edit. Kenapa? Karena kalau di pesanan ini, fungsinya ini dimiliki oleh user public. Ini merupakan data-data yang udah dibeli tadi. Ingat nggak tadi kita beli jumlahnya 3. Nih tanggalnya ya, ada tanggalnya tuh. Nah gitu. Di sini hanya ada hapus, jadi nggak ada tambah, nggak ada edit juga, karena ini invoice ya yang tadi. Ini juga merupakan fitur keamanan, jadi nggak semudah itu data untuk diubah. Nah, di sini ada juga table user. Ini merupakan table yang unik juga. Nah, di sini administrator, bisa melakukan action kepada user-user. Tapi yang bisa dilakuin action ini hanya yang punya role public ya. Jadi untuk role administrator ini nggak ada tombolnya. Fungsinya untuk keamanan data juga. Karena kan kita penjual, kita jadi admin. Ya masa kita menghapus akun kita sendiri gitu kan. Kan nggak logis gitu. Nah, di sini bisa dinonaktifkan. Misalkan yang Aminah kita nonaktifkan. Nah, nonaktifkan ini, jadi dia statusnya bakal berubah jadi 0. Kalau statusnya 0, ini nggak bisa login. Nggak akan bisa login.
Lalu, ini ada juga fitur delete. Kalau usernya mau dihapus, ini bisa ya. Dan yang punya kewenangan untuk melakukan ini adalah administrator. Kemudian, masih ingat untuk fitur-fitur ini udah dienkripsi. Jadi misalkan kalian di hover, ini di drag mouse-nya, lalu dilihat di pojok kiri bawah. Itu ada set aktif, lalu ada kata-kata acak. Nah, itu udah di enkripsi ya. Datanya udah dienkripsi. Nah, begitu. Untuk ini yang status 0 ini kan nggak bisa login. Tampilan errornya sama yang kayak tadi ya. Dia bakalan nampilin login error. Pastikan username dan password ada, lalu statusnya itu aktif. Gitu. Sama aja. Kalau misalkan ini dihapus, ini sama aja ya, ketik konfirmasi juga. Gitu. Nah, yang terakhir nih, di role admin. Ini sama seperti role public, dia juga bisa ubah password. Kalau misalkan kita coba ubah password, ini sama aja. Nah, sama aja ya. Seperti itu. Kemudian apa lagi? Ini hanya yang lainnya cuma data-data dan tampilan-tampilan aja. Di pojok kiri juga ada login in as admin username-nya yang kita panggil. Lalu untuk tampilan di base URL-nya, ini sama aja kayak public. Nggak ada yang beda. Lalu ketika kita ingin paksa dia ke login, dia juga nggak akan mau. Karena ini sudah login. Kayak gitu. Oke, mungkin segitu aja presentasi dari kelompok kami. Nah, ingat, pastiin kalau kalian mau coba, kalian pastiin server kalian itu support sama file.htaccess. Yang tadi itu fungsinya untuk menghapus index.php. Jadi URL-nya kelihatan rapih. Terus juga ubah config-nya ya. Ubah config di yang tadi nih, application, config, lalu di database. Di sini kalian harus banget untuk sesuaikan sama server kalian. Nah, sepertinya itu aja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya demokan untuk kali ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau yang salah atau yang belibet gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.